Bab 673 Penjara Batu Nirwana. Di alam kutukan, di depan jurang tak berujung, monumen surgawi ketujuh berdiri tegak, kabut membumbung, dan 6 kepala muncul di 6 tanda surgawi yang melekat padanya. Hati Xiao Chen bergejolak, dan indera ketuhanannya yang kuat memindai berulang kali. Dia penuh dengan rasa kagum pada ke-6 kepala itu, tetapi dia tidak akan pernah mundur karena ini. Dia duduk di sana selama beberapa tahun, dan tidak seorang pun menemukannya, tidak seorang pun tahu di mana dia berada, dan Keke juga tidak tahu, dan tidak ada di sekitar. Jutaan pikiran ketuhanan mengalir kembali dari monumen surgawi, seperti banjir yang menerobos bendungan, seperti 1000 pasukan yang berlari kencang. Pada saat ini, Xiao Chen merasa bahwa dia sekecil semut, selemah debu, dan dalam bahaya dihancurkan kapan saja. Pikiran ketuhanan yang tak berujung itu tidak menyatu dengannya, tetapi seperti pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya yang terus-menerus diselingi melalui pikiran ketuhanannya. Ini adalah siksaan yang mengerikan, dan Xiao Chen bahkan tidak bisa berhenti, pikirannya melekat pada monumen surgawi ketujuh. Pikiran ketuhanan yang tak berujung, jutaan bintang, terus bersinar. Waktu mengalir tanpa suara. Di sekitar jurang, tumbuh-tumbuhan tumbuh subur dan layu. Xiao Chen terkubur di dalam loes. Vitalitas fisiknya berangsur-angsur mati, tetapi kesadaran spiritualnya menjadi semakin kuat. Di bawah siksaan tanpa akhir dari menggores tulang dan memotong daging, kesadaran spiritual yang kuat menjadi semakin kuat, dan tidak binasa. Sama seperti mengasah pisau dengan batu, kesadaran spiritualnya menjadi sangat jernih dan terang, perlahan-lahan menjadi padat, dan menjadi abadi. Waktu seperti air, dan ribuan tahun berlalu tanpa suara. Xiao Chen terkubur di dalam tumbuh-tumbuhan dan ditutupi oleh tanah, seperti pohon mati, tanpa vitalitas dalam daging. Pada akhirnya, kesadaran spiritualnya akhirnya berangsur-angsur menjadi sempurna, dan kesadaran spiritualnya yang kuat tidak jauh lebih buruk daripada Raja Batu. Ini adalah elemen yang diperlukan untuk mengambil jalan dewa leluhur tertinggi. Akhirnya, dia berangsur-angsur terbangun dan mendapatkan kembali vitalitas dalam tubuhnya. 6 kepala di monumen langit ketujuh telah menghilang. Pada saat ini, Xiao Chen merasa bahwa kesadaran spiritualnya tajam, seperti pisau tajam, yang dapat menghancurkan kehampaan dan mengukir kehidupan dengan setiap pisau. Dalam benaknya, bunga-bunga mekar dan layu, pelangi jatuh dari langit, dan teratai emas tumbuh di magma. Dalam benaknya, bunga-bunga mekar dan layu, dalam benaknya, salju berkibar, dalam benaknya, pelangi bersinar, dan dalam benaknya, badai memenuhi langit. Tampaknya semuanya bisa menjadi kenyataan, dan kemakmuran dan kepunahan kehidupan semuanya ada dalam pikiran. Seberapa hebat keadaan dewa leluhur tertinggi. Xiao Chen belum melihat ujung jalan ini, tetapi dia telah merasakan kekuatan yang mengerikan ini. Kekuatan dan stabilitas kesadarannya adalah sublimasi sejati dari tablet surgawi sebelumnya setelah hukum yang mendalam menjadi jelas. Pada titik ini, Xiao Chen tidak lagi terpengaruh oleh apapun dan dapat dengan tenang membaca kata-kata dan gambar kuno di tablet surgawi ketujuh. Karakter kuno di atasnya seperti naga leluhur kecil, tetapi itu tidak masalah. Hukum yang mendalam dari 6 tablet surgawi jelas, dan karakter alami semuanya jelas dalam benaknya, dan artinya langsung dipahami. Pikiran Xiao Chen perlahan-lahan menjadi mabuk dan tenggelam dalam keadaan yang luar biasa. Prasasti surgawi ketujuh mencakup semuanya.
Itu memang ringkasan dari metode misterius marga tersebut. Itu adalah versi sublimasi dari 6 prasasti surgawi pertama. Pada saat ini, dia mengerti apa yang dikatakan kura-kura batu tua itu. Dia harus mempraktikkan 6 metode misterius pertama sebelum dia bisa berlatih. Kalau tidak, pasti ada banyak kabut. Ini adalah proses langkah demi langkah, yang merupakan sentuhan akhir. Tidak ada jalan pintas dalam kultivasi. Bahkan jika Xiao Chen memiliki kesempatan, mustahil untuk mencapainya dalam sekejap. Dia tidak senang atau khawatir. Dia duduk bersila dengan tenang. Tanpa disadari, puluhan ribu tahun telah berlalu. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Gunung dan sungai yang megah, langit berbintang yang cemerlang, perubahan waktu dan ruang yang konstan, Xiao Chen tampaknya menghidupkan kembali masa lalu, tumbuh di tepi sungai kuning, mempraktikkan metode misterius prasasti surgawi, secara keliru memasuki dunia umur panjang, mengalami malapetaka dewa palsu, hidup dan mati. Hidup itu seperti mimpi. Waktu terus mengalir, ketidakberartian manusia, kebesaran dunia, tercermin dengan jelas dalam waktu dan ruang yang mengalir. Langit berbintang yang abadi telah berlangsung selama miliaran tahun, dan manusia telah berlalu dengan tergesa-gesa selama 100 tahun. Secara relatif, mereka bahkan bukan semut dan debu. 100 tahun mimpi manusia, momen surga dan bumi. Seorang individu yang sangat kecil, perjalanan waktu, masa lalu, sekarang dan masa depan, Xiao Chen melakukan perjalanan antara ketiadaan dan kenyataan, dan mengalami kembali semua jenis keinginan dan keluhan manusia. Sampai dalam mimpi ketiadaan, dia meraih bulan yang cerah dengan tangan kosong dan memecahkan langit dengan jentikan jarinya, dan kemudian secara bertahap menyingkirkan masa lalu. Meskipun seseorang kecil saat lahir, dia akhirnya dapat berlatih untuk memilih bintang dan bulan, dan menjadi abadi selamanya. Bahkan jika dunia tidak ada lagi, dia dapat hidup selamanya. Banyak langit berbintang, dunia yang tak berujung, dan setiap dunia besar hanyalah sebuah hotel. Mereka yang benar-benar abadi dan dapat menghubungkan masa lalu dan masa kini akan melakukan perjalanan melalui hotel dunia yang tak berujung, berjalan di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan akan tak terlupakan selamanya. Hidup itu seperti mimpi, dan mimpi menjadi kenyataan. Xiao Chen memahami monumen surgawi ketujuh dan melupakan perjalanan waktu di dunia luar. Waktu seperti air yang mengalir, seperti pejalan kaki, ratusan ribu generasi telah berlalu dengan tergesa-gesa. Baju besi batu terbentuk di tubuh Xiao Chen, seolah-olah dia telah membatu. Dia duduk menghadap monumen surgawi, dan seluruh orang itu diam dan tidak bergerak. Dia seperti tanaman layu, tanpa semangat dan energi. 7 emosi dapat dimusnahkan, 6 keinginan dapat dipotong, 5 indera dan 13 kesadaran dapat mati dan diam. Tubuh dan pikirannya seperti lampu yang padam, seolah-olah dia sedang duduk di depan monumen surgawi, di dunia kutukan. Setelah lebih dari 10.000 tahun kehancuran, lebih dari 10.000 tahun pemahaman, dan lebih dari 10.000 tahun pengasingan, tubuh Xiao Chen terus berubah. 10.000 tahun yang lalu, kesadarannya sudah cukup kuat untuk menatap sosok dewa leluhur tertinggi. Sekarang cangkang dagingnya berubah, menyublim ke nirwana dalam kesunyian, dan menunggu ledakan dalam keheningan. Tanpa membentuk kota suci raja atau membangun kota sihir kuno, Xiao Chen sudah mulai membatu diam-diam,
dari permukaan tubuhnya hingga organ dalamnya. Dong dong dong. Titik akupuntur pada cangkang dagingnya terang, seperti bintang terang yang terbit perlahan. Terutama di 365 titik akupuntur utama, ada 365 sosok yang duduk bersila, dengan postur yang sama seperti Xiao Chen. Pada saat ini, mereka semua meledak dengan cahaya yang menyilaukan, membakar tubuh Xiao Chen. Cahaya ilahi yang tak berujung mekar, pembatuan dicegah, dan hanya lapisan baju besi batu yang bisa ditutupi pada permukaan tubuh kristal. 365 dewa besar, ribuan kecemerlangan ilahi titik akupuntur yang dikenal dan tidak dikenal, adalah penyedia perlawanan ini dan sumber kecemerlangan ilahi yang memancar. Namun, meskipun pembatuan berhasil dicegah, transformasi misterius itu terus berlangsung, menyebar dari permukaan batu ke bagian dalam, dan lapisan kecemerlangan misterius menyehatkan organ dalam, darah, dan tulang. Tubuhnya tidak membatu, tetapi sublimasi yang sama terjadi. Ini adalah transformasi yang lambat. Permukaan batu melembabkan ke dalam, terus mengalir dan menyebar, yang setara dengan berjalan di jalan manusia batu, tetapi tidak memadat dan menjadi tubuh batu. Krak, krak. Pada akhirnya, Xiao Chen tidak berubah menjadi tubuh batu, tetapi lapisan batu di luar tubuh menjadi semakin tebal, membuat semburan suara. Prasasti surgawi ketujuh telah terukir sepenuhnya di dalam hatinya. Xiao Chen melangkah maju di jalan untuk menjadi orang yang benar-benar kuat. Setelah 3000 tahun lagi, kerangka daging dan darahnya dipelihara oleh esensi pembatuan. Ketebalan lapisan batu di tubuhnya mencapai 1 meter. Dia tidak bisa bergerak ke dalam, jadi dia bergerak keluar. Akhirnya, perlahan-lahan terbentuk dan berubah menjadi rumah batu, menutupinya. Itu tidak tampak seperti kota batu, tetapi lebih seperti penjara batu. Ya, Xiao Chen berhasil menerobos, tetapi dia menolak untuk membatu secara keseluruhan. Saat ini dia seperti penjara yang ditarik di tanah, menjebak dirinya sendiri. Sebuah kota dewa mini terbentuk, dengan daging dan darah di dalamnya dan hanya berukuran 3 meter persegi di luar. Xiao Chen menghafal metode mendalam prasasti surgawi ketujuh dan disegel oleh penjara batu, tetapi dia tidak kehilangan kontak dengan prasasti surgawi. 6 tanda surgawi ditembak jatuh dan semuanya tenggelam ke dalam penjara batu. Pada saat yang sama, prasasti surgawi ketujuh mengeluarkan darah, dan darah dewa mewarnai langit, jatuh ke penjara batu di bawah. Cici, itu seperti es dan salju yang jatuh di atas besi merah membara, membuat gelombang suara, dan kabut darah mengalir deras. Penjara batu sedang disempurnakan, ampas yang tidak berguna jatuh, dan esensinya terkandung di dalamnya. Darah dewa membasuh langit dan merantai penjara batu. Boom! Suara keras yang mengguncang bumi terdengar, dan prasasti surgawi ketujuh meledak. Dalam sekejap, itu menembus awan dan kabut, menembus langit, dan aura kuat yang tak tertandingi mengguncang surga dan dunia, dan semua raja merasakannya. Pada saat ini, penjara batu seluas 3 meter persegi perlahan naik ke udara, dan kemudian bergabung dengan prasasti surgawi ketujuh dan secara bertahap tenggelam ke dalamnya. Awalnya, masih ada bekas penjara batu yang tertinggal di badan prasasti, tetapi pada akhirnya bekas itu benar-benar menghilang dan memasuki badan prasasti yang besar itu. Darah para dewa membasuh penjara batu itu, mengikis tahun-tahun timah. Inilah transformasi di dalam monumen surgawi. Darah merah cerah yang tak berujung benar-benar menenggelamkan penjara batu itu.
Itu tidak memberikan esensi, tetapi memotong dan menggilingnya seperti pisau. Dihancurkan, hanya ada satu ujung, kematian. Ini adalah semacam taji dan ujian, seperti pisau di punggung, seperti pedang yang menunjuk ke tenggorokan. Napas di sini membuat surga dan dunia waspada. Ada raja-raja yang bergegas, tetapi yang pertama tiba adalah orang-orang dari dunia lain. Awan gelap tak berujung bergulung, dan 99 anak tangga batu melintasi dunia. Di ujung anak tangga batu, ibu kota kuno pertama berdiri tegak, dan cakar binatang buas yang besar terentang dari sana, mencengkeram monumen surgawi yang menjulang tinggi. Darah mengalir deras ke langit, dan monumen surgawi ketujuh berguncang hebat, tetapi akhirnya dicengkeram. Boom! Penghalang dunia besar runtuh, dan cakar binatang buas yang besar mencengkeram monumen surgawi, melintasi dunia kembali, dan muncul di dunia lain. Monumen surgawi seperti pisau, dimasukkan ke dalam tanah, dan area seluas puluhan ribu mil runtuh seketika. Aku tidak menginginkan 6 tanda serg. Awi pertama lagi. Dimulai dari prasasti surgawi ketujuh, aku akan menerobos dengan paksa, mencabik-cabikmu, dan memurnikanmu sepenuhnya. Misteri akan terungkap, tidak peduli rahasia apa yang kau miliki. Ini adalah suara dari ujung 99 anak tangga batu di langit. Perkasa kuno yang menakutkan itu menempatkan jiwa dan tubuhnya di ibu kota kuno pertama dan hidup sampai hari ini. Meskipun perlahan-lahan membusuk, itu masih belum jatuh. Prasasti surgawi ditarik ke atas dan digantung di 99 anak tangga batu. Tanah yang tidak menyenangkan itu diselimuti oleh tekanan prasasti surgawi. Namun, sosok yang menakutkan di ibu kota kuno pertama telah mencapai tingkat kekuatan yang mengerikan dan tidak terpengaruh. Dia mulai mempersembahkan kurban kepada prasasti surgawi. Kekuatan ilahi yang mengerikan berubah menjadi api ilahi hitam, membakar prasasti raksasa itu. Tanpa pikiran dan tanpa bentuk, tanpa hukum dan tanpa batas, jelajahi alam prasasti surgawi. Di ibu kota kuno pertama, cakar binatang buas itu melintasi langit, mencapai langit, dan terus-menerus menamparkan prasasti surgawi ketujuh, dengan suara, klang-klang, yang tidak dapat dihentikan. Hahaha, tawa keras datang dari ibu kota kuno pertama, dan 99 anak tangga batu bergetar. Di langit yang jauh, Langya dan Lu Zhan sedang menonton. Apa yang ditertawakannya? Apakah ia telah menemukan rahasia prasasti surgawi? Tidak peduli apa yang dilakukannya, kita tidak perlu peduli. Saat ini, ia adalah pisau jagal kita, yang dapat melawan semua surga dan dunia. Ketika kita menjalin kontak dengan dunia itu dan membiarkan leluhur suci kita datang, kita akan melihat bagaimana ia masih dapat memerintah kita dari atas. Apakah prasasti surgawi itu manusia? Terdengar tawa keras dari ibu kota kuno pertama, berkata, dulu, di era saya hanya mendengar legenda prasasti surgawi, tetapi tidak pernah melihat jejak prasasti surgawi. Saya pikir Andalah yang melepaskan asap, dan kemudian prasasti surgawi muncul. Mendengar ini, Lu Zhan dan Langya di kejauhan semuanya berubah warna, dan mereka memiliki banyak asosiasi. Saya merasa bahwa prasasti surgawi dipadukan dengan manusia, dengan esensi dan darah, pikiran ilahi, dan juga memelihara kota kuno. Sebuah raungan terdengar dari ibu kota kuno pertama di tanah yang tidak menyenangkan, saya akan memurnikan Anda. Api ilahi yang tak berujung sepenuhnya menenggelamkan prasasti surgawi, dan penjara batu di dalamnya seperti telur batu,
yang ditampung oleh kekuatan ilahi yang tak terbatas. Di penjara batu, Xiao Chen setengah sadar dan setengah bingung, pikirannya mengembara antara kehancuran dan kelincahan. Pinjamkan saya api ilahi Anda untuk menyalakan tubuh suci saya, untuk terlahir kembali di nirwana, untuk disublimasikan hingga ke titik tertinggi. Dia bergumam pada dirinya sendiri tanpa sadar, menunggu terobosan di penjara batu. Bab 674, Menghancurkan Penjara Kuno. Di langit dunia alien, di ujung 99 anak tangga batu, awan iblis di ibu kota kuno pertama menutupi langit, dan cakar binatang besar yang ditutupi sisik hijau terus menghantam monumen surgawi ketujuh. Api suci yang menyala, dan api hitam membakar ruang dan runtuh. Seluruh dunia alien tampaknya telah disempurnakan. Namun, monumen surgawi ketujuh tidak menunjukkan tanda-tanda mencair sama sekali. Sebaliknya, ia menjadi lebih kuat dan lebih terang saat terbakar, dan itu bisa disebut abadi. Kita tidak bisa membiarkan orang ini melakukan apapun yang diinginkannya. Jika ini terus berlanjut, vitalitas seluruh dunia akan habis olehnya. Langya tampak tegas, dan ada napas dingin di matanya. Mungkin kita bisa mencoba menggunakan kekuatannya untuk membuka pintu batu di ujung anak tangga batu. Lu Zhan menunjukkan senyum muram, tanpa sedikit pun kekhawatiran. Api iblis tidak padam, vitalitasnya tidak ada habisnya, dan sumber ilahi tidak ada habisnya. Kekuatan kuno di ibu kota kuno pertama bertekad untuk melelehkan monumen surgawi, merebut asal-muasalnya, dan menyerap tanda itu untuk digunakannya sendiri. 5 Kaisar, monumen ini memiliki hubungan yang hebat denganmu. Aku akan menarik kekuatan ilahinya untuk melawanmu dan membiarkanmu menanggung akibatnya. Raungan pelan, kegembiraan yang tertahan, telah diasingkan selama bertahun-tahun yang tak berujung, abadi, hampir punah, dan telah menahan kebencian yang tak berujung. Di ujung langit yang jauh, Langya berkomunikasi dengan Lu Zhan melalui kesadaran ilahi. Lu Zhan mengangguk dan berkata, "Mari kita coba." Langya melangkah ribuan mil dan muncul di depan 99 anak tangga batu. Dia berkata, "Jika kamu ingin menghancurkan prasasti surgawi dan menyerap asal-muasal merek, aku khawatir metode ini tidak akan berhasil. Ada senjata ajaib yang tak tertandingi di gerbang batu suci dunia kita, yang ditinggalkan oleh leluhur suci. Kamu dapat menggunakannya untuk menghancurkan prasasti surgawi. Apakah kamu menipuku karena aku tidak tahu situasinya? Jangan pikir aku tidak tahu ada hantu yang kesepian di dalam." Di ibu kota kuno pertama, lelaki agung kuno itu mencibir dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan membuka gerbang batu, tetapi saat itu aku akan memurnikan kekuatan jiwa hantu di dalam untuk keperluanku sendiri. Ingat, aku adalah leluhurmu, dan hantu itu bukan apa-apa." Bang! Pada saat yang sama, cakar binatang buas yang besar itu terulur dan menamparkan Langya dengan tamparan. Tubuh leluhur dari dunia lain, seperti meteor, menerobos udara dan terbang ribuan mil jauhnya, merobek celah angkasa yang panjang. Aku sangat marah. Wajah Langya pucat pasi, tubuhnya terus-menerus gemetar karena marah, dan tangannya terkepal dengan suara berderak. Lu Zhan tampak tenang dan berkata, "Meskipun tubuhnya membusuk, kita tidak dapat benar-benar membunuhnya saat ini. Jangan kehilangan ketenanganmu dan tetaplah tenang. Cepat atau lambat aku akan mengubahnya menjadi abu." Langya menggertakkan giginya, tetapi dia hanya bisa meraung dengan kesadaran spiritualnya dan tidak berani berbicara. Bang!
Pada saat ini, suara keras tiba-tiba terdengar, dan seluruh dunia alien berguncang. Ratusan retakan ruang angkasa sepanjang puluhan ribu mil menyebar. Tidak bagus. Langya mengeluarkan lolongan panjang dan bergegas ke kejauhan. Ada 4 area utama di dunia alien, yaitu, area dewa dan iblis, area peradaban Kuwu, area kandang kuno, dan area terlarang leluhur kuno. Area peradaban Kuwu-lah yang mengalami ledakan besar, dan dunia mulai runtuh dan tidak akan ada lagi. Di sana, persenjataan super diledakkan. Itu dapat menghancurkan beberapa dunia besar sepenuhnya. Meskipun area peradaban Kuwu telah disegel selama bertahun-tahun dan baru saja dibuka kembali, kekuat hanya cukup untuk membuat orang berdebar-debar. Itu telah berkembang ke tahap yang sangat cemerlang. Pemusnahan diam-diam, materi positif dan negatif bergabung dan bertabrakan, dunia alien akan segera menghilang sepenuhnya. Wajah Langya muram, dan dia mengulurkan 10 jarinya. 10 energi pedang melonjak dan menebas langit. Dia meliputi seluruh area dalam radius 100.000 mil. Semua ini terjadi dalam sekejap. Zona peradaban Kuwu baru saja dimusnahkan dan belum menyebar ke seluruh dunia. Langya menyapu bersih zona peradaban Kuwu, mengisi area 100.000 mil dengan kekosongan dan melemparkannya ke dalam kekacauan tak berujung di luar dunia. Lu Zhan, di sisi lain, memegang langit dan bumi di tangannya, mengisi kekosongan 100.000 mil dengan kekacauan tak berujung, membuka kembali langit dan bumi, kekacauan meningkat, dan area asli terbuka. Tidak, aku telah ditipu. Langya mendengus dingin dan berbalik untuk bergegas ke area lain dari 4 area utama, yang merupakan area kurungan kuno. Ada banyak penjahat yang dipenjara di sana, dan kebanyakan dari mereka adalah yang terkuat di Kyushu masa lalu di berbagai era. Setelah periode transformasi yang panjang, banyak orang telah menjadi mesin pembunuh yang kejam dan berdarah dingin. Sekelompok orang seperti itu adalah kekuatan tempur yang kuat yang dikendalikan oleh dunia lain. Jika terjadi kesalahan, akibatnya akan sangat buruk. Namun, sudah terlambat. 9 lampu kuno memancarkan cahaya lembut dan menyelimuti tempat itu. Meskipun tempat itu sakral dan damai, tempat itu memenjarakan segalanya. Tidak seorang pun bisa mendekat, tidak seorang pun bisa menerobos, dan bahkan orang yang kuat seperti Langya pun terhalang oleh tirai cahaya itu. Tidak apa-apa. Meskipun Lu Zhan tampak muram, dia tidak panik. Karena 2 leluhur alien lainnya secara pribadi bertanggung jawab di sana, tampaknya tidak akan ada perubahan dalam jangka pendek. Selain itu, para maniak pembunuh itu hampir semuanya berada di bawah kendali mereka, jadi tidak ada rasa takut akan pemberontakan. Bang! Benar saja. Tabrakan hebat terjadi di area kandang kuno. Ada kekuatan ilahi yang membubung ke langit, dan banyak sosok membubung ke langit, dan pertempuran tragis dengan para pahlawan Jeoshu pun terjadi. Senior, tolong ambil tindakan. Langya mengirim suara ke puncak 99 anak tangga batu. Sekarang, orang-orang kuat Jeoshu telah datang ke depan pintu mereka, dan mereka sangat marah. Itu keturunan dari 5 kaisar, serangga kecil ini. Sang perkasa kuno memiliki niat membunuh yang tak terbatas, tetapi dia tidak mengambil tindakan, karena 9 lampu itu tergantung di udara dan sulit untuk dipatahkan. Itu menderita kerugian besar terakhir kali, dan sekarang tubuhnya telah membusuk, jadi secara alami tidak berani menyerang dengan mudah. Cahaya suci di lampu kuno itu tampaknya dapat menghancurkan tandanya. Melihat situasi ini,
Langya hampir mengutuk. Apa gunanya membesarkanmu? Kamu bertindak sombong, tetapi pada akhirnya kamu tidak mengambil tindakan. Dia menelan kembali kata-kata ini dengan paksa. Senior, kamu dapat menggunakan kekuatan magismu untuk menghancurkan pertahanan 9 lampu, tanpa perlu turun ke dalam daging untuk membunuh. Langya mengingatkan. Itukah yang kamu katakan? Bagus. Sang perkasa kuno itu tiba-tiba meraung, mengguncang gunung dan sungai, menghancurkan angin dan awan, dan mengguncang dunia. Gelombang suara semacam itu dapat menghancurkan segalanya dan membunuh segalanya. Pikiran membunuh yang mengerikan itu luar biasa, dan sangkar kuno itu bergegas pergi. Boom! Cahaya cemerlang itu terus membubung ke langit dan meledak di atas penutup cahaya yang ditutupi oleh 9 lampu, seolah-olah jutaan gunung berapi aktif meletus pada saat yang sama, dan seolah-olah puluhan juta galaksi tercurah turun dari 9 langit. Cahaya itu menjadi satu-satunya, menenggelamkan tempat itu sepenuhnya. Sialan! Langya mundur dengan tegas, mengumpat dengan marah. Karena di sekitar perisai cahaya, puluhan kultivator dari dunia lain terbunuh di tempat oleh suara iblis yang mengerikan itu, tubuh mereka runtuh, tubuh dan jiwa mereka hancur, dan bahkan tidak ada residu yang tersisa. Pada saat yang sama, meskipun beberapa leluhur super menghindari pembunuhan suara, mereka tenggelam oleh cahaya cemerlang itu dan akhirnya tidak dapat melarikan diri. Lihat, ini adalah serangan terkuatku saat ini, tetapi tidak dapat menembus 9 lampu. Sekarang, aku perlu waktu untuk menyempurnakan prasasti surgawi ketujuh dan menyerap tanda asal sebelum aku dapat melepaskan lampu dan menggali makam. Di ujung 99 anak tangga batu, suara kekuatan besar kuno datang dari ibu kota kuno pertama. Ketika kekuatan besar kuno itu mengucapkan kata-kata ini, dia mengerutkan kening, karena dia merasa ada penjara batu di prasasti surgawi yang dengan gila-gilaan menyerap kekuatan ilahinya, dan sulit untuk disempurnakan. Wajah Langya muram, dan dia hampir mengutuk. Lu Zhan yang licik juga tampak sangat tidak senang. Perkasa kuno ini jelas memperingatkan mereka, tetapi terlalu sombong. Dalam sekejap mata, beberapa leluhur super dari dunia lain tewas, dan diterkam sampai mati oleh gelombang suara. Itu benar-benar sombong. Aku tidak percaya bahwa monumen kuno tidak dapat dihancurkan. Di ibu kota kuno pertama, para perkasa kuno terus memobilisasi kekuatan ilahi untuk menghancurkan monumen surgawi. Pada saat ini, penjara batu di monumen surgawi seperti telur batu, memelihara Xiao Chen, menyerap kekuatan ilahi di luar, dan terus-menerus mengubah esensinya. Tetapi Xiao Chen tertidur lelap, tidak menyadari semua ini. Tubuh daging dan darahnya berubah, dan secara bertahap menjadi lebih cerah. Retak, retak. Di jutaan gunung di kejauhan, susunan teleportasi super runtuh, dan dua tubuh iblis muncul. Kekuatan mereka sangat kuat, menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh, dan darah manusia batu mengalir di tubuh mereka. Itu adalah dua leluhur lainnya dari dunia lain. Mereka bergegas keluar dari area kurungan kuno, tetapi mereka tidak dapat membawa semua penjahat serius keluar. Hanya sekelompok mesin pembunuh mengerikan yang mengikuti mereka keluar. Susunan teleportasi yang telah mereka sempurnakan sendiri hancur. Raja Pangu datang. Kedua leluhur alien itu tidak terluka parah, tetapi mata mereka menyala-nyala karena marah, dan jelas bahwa mereka sangat sedih. Berapa banyak Raja Batu yang ada di sini? Tanya Langya. 3. Raja Pangu, Kaisar Sizong, dan seorang anggota keluarga Nitian.
Raja Pangu, keluar dan bertarung. Lu Zan meraung. Raja Pangu adalah musuh bebuyutan mereka, dan keempat leluhur itu memiliki simpul yang tidak dapat dijelaskan di hati mereka. Pangu, di ujung 99 anak tangga batu, pria agung kuno yang telah menempatkan jiwanya di ibu kota kuno pertama bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu. Pada saat ini, di tirai cahaya yang ditutupi oleh 9 lampu, kaisar-kaisar besar seperti Yao dan Sun semuanya datang, dan Ciyu dan Xingtian juga datang secara langsung, tetapi mereka tidak memiliki keuntungan apapun. Dapat dikatakan bahwa pertarungan itu sangat sulit. Karena area kurungan kuno menahan banyak penjahat serius, yang sebagian besar adalah pahlawan di masa lalu Jiushu. Mereka tidak dapat membunuh mereka, tetapi mesin-mesin pembunuh itu tidak memiliki keraguan. Pada saat ini, Keke juga datang ke sini bersama ayahnya. Si kecil itu memiliki banyak harta karun padanya. Pada saat kritis, dia mengorbankan gulungan kuno dan mengirimkannya kepada Kaisar Yao dan Sun. Mereka berdua berkorban bersama, dan gulungan besar itu menyebar. Gunung-gunung dan sungai-sungai di dalamnya sangat megah, seperti dunia besar yang nyata yang menutupinya. Sejumlah besar orang kuat yang hilang segera dibawa masuk, dan tekanan segera berkurang. Namun, banyak orang kuat yang dipenjara di area kurungan kuno ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak berujung, berjalan melalui banyak sejarah peradaban. Meskipun mereka telah kehilangan diri mereka sendiri dan pikiran mereka dikendalikan, kultivasi mereka tidak tertinggal, dan mereka begitu kuat sehingga mengerikan. Meskipun manusia batu yang tidak sempurna itu tidak sebaik Raja Batu, sulit untuk mengumpulkan mereka semua dalam gulungan kuno. Pertempuran sengit terus berlanjut. Jika tidak ada Raja Pangu dan Kaisar Batu untuk menekan mereka, semua orang akan berada dalam bahaya nyata. Ya, daerah kurungan kuno ini memang sangat menakutkan. Asal-usul beberapa manusia batu bahkan dapat ditelusuri kembali ke miliaran tahun yang lalu. Beberapa dari mereka adalah penjahat yang mengacaukan tanah di masa lalu, dan mereka adalah orang-orang kuat di era yang sama dengan Raja Pangu. Jika ini terus berlanjut, 18 lapisan kurungan kuno semuanya akan dilanggar, semua pembunuh akan diselamatkan, dan kerja keras kita selama bertahun-tahun akan sia-sia. Petik 2. Sekarang mereka telah melanggar 10 lapisan kurungan, kita harus menghentikan mereka. Keempat leluhur dunia alien tidak bisa tenang. Suara Lu Zan tenang, tetapi nadanya berat. Dia berkata, 18 lapisan sangkar lebih sulit diserang daripada 8 lapisan terakhir. Mereka harus membayar harga untuk ini, bahkan jika ada Raja Batu. 18 lapisan sangkar kuno, semakin kuat karakter yang ditekan, bahkan mereka tidak mau menggunakannya dengan mudah. Ini bukanlah solusi. Meskipun kita dapat melukai mereka dengan parah, pembunuh yang paling kuat itu pasti akan terluka atau dibawa pergi. Mereka adalah buah dari kerja keras kita selama bertahun-tahun, dan kita tidak bisa menyerah. Raja Batu lainnya mengepalkan tinjunya dan berkata, sudah waktunya untuk membiarkan mereka semua mati. Pada saat ini, di sekitar keempat leluhur, bayangan ada di sekitar, dan para dewa mengelilingi mereka, menunggu perintah mereka. Boom! Pada saat ini, zona terlarang kuno, di tanah penting dunia alien dipenuhi dengan asap dan debu, dan sosok yang kuat membubung ke langit. Di antara 4 tempat utama di dunia alien, zona terlarang leluhur kuno adalah yang paling misterius dan menakutkan.
Mereka yang dapat berlatih di sana semuanya dapat disebut leluhur dan merupakan dewa kuno yang paling potensial. Beberapa dari mereka tidak dilahirkan selama beberapa peradaban. Wah, dunia kita telah menambahkan pahlawan lain. Keempat leluhur juga menunjukkan senyum lega dalam situasi ini. Harus dikatakan bahwa dunia alien memiliki fondasi yang mendalam, mengumpulkan peradaban yang tak terhitung jumlahnya, dan telah menghasilkan terlalu banyak karakter yang mengerikan. Dan orang ini bahkan lebih dari sekadar jagoan. Dia terlibat dalam rencana untuk membunuh naga leluhur di masa lalu. Dia menggunakan metode terlarang untuk menipu langit dan bumi, dan mengarahkan semua kebencian makhluk tak berujung di lebih dari selusin dunia yang hancur kepada naga leluhur. Dia berhasil menggunakan kekuatan, sebab dan akibat, dan menggunakan monumen surgawi yang dipanggil oleh naga leluhur untuk menekan dirinya sendiri. Meskipun dia bukan dalang, dia juga berusaha keras. Pada saat ini, semua dewa melihat ke zona terlarang leluhur kuno, yang merupakan ketergantungan terbesar mereka dan fondasi kemakmuran mereka yang bertahan lama. Dengan kilatan cahaya, seorang pria berambut merah bergegas di depan mereka. Itu adalah tubuh daging dan darah yang sangat dekat dengan dewa leluhur tertinggi. Wah, akhirnya seseorang di dunia kita akan mencapai alam tertinggi dewa leluhur daging dan darah. Di masa depan, dia pasti akan mampu mencapai puncak dan memandang rendah yang kuat di semua dunia. Pria berambut merah itu membungkuk dengan hormat dan berkata, itu semua berkat bimbingan leluhur. Raungan, P. Ada saat ini, raungan naga yang sangat sedih dan marah datang dari tirai 9 cahaya, dan bayangan naga yang kuat membubung ke langit, tetapi tirai cahaya itu tidak melukainya. Bayangan naga itu berubah menjadi seorang pria, berdiri di atas tirai cahaya, menunjuk ke Langya dan pria berambut merah, dan berkata, pertarungan yang adil, kalian berdua bisa bergabung. Itu adalah iblis manusia Gegan. Dia sangat marah dan darah naganya mendidih. Meskipun dia dikutuk selama ribuan tahun, dia tidak pernah begitu bersemangat, tetapi dia hampir tidak bisa mengendalikan diri ketika dia melihat pria berambut darah itu. Jadi itu kamu, anak naga kecil. Aku hanya menggunakan sedikit kekuatanku untuk membunuh naga leluhur. Sayang sekali saat itu, aku tidak merasakan pencapaian apapun. Baiklah, hari ini kita akan memotong rumput dan membasminya. Pria berambut merah itu melangkah maju. Anak serigala kecil, tidak tahu terima kasih, aku telah membesarkanmu dengan sia-sia. Langya menatap Gegan, lalu mengirim pesan kepada pria berambut merah itu, berkata, jangan pergi ke sana, kultivasinya sudah tak terduga, dan kita tidak bisa memanipulasinya sesuka hati. Petik 2. Baiklah, aku akan melawannya dengan kekuatan gaibku. Pria berambut merah itu mematuhi perintah dengan sangat baik. Dia telah dipromosikan ke tingkat tertinggi dewa leluhur tertinggi, dan mungkin dia bisa benar-benar sempurna di masa depan. Dia memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat, dan segera mengeluarkan aturan ilahi, menembus kehampaan dan menembak Gegan. Pada saat ini, Gegan telah tenang. Dalam pertempuran, dia mampu mempertahankan keadaan pikiran yang tenang dan damai. Bahkan kebenciannya untuk membunuh ibunya pun terlupakan untuk sementara. Ia mengeluarkan aturan ilahi terkuatnya. Lupakan apa yang ada. Dunia ini tak berujung, dan lenyap di matamu. Ingatlah apa yang telah berlalu. Momen itu abadi, dan tetap ada di hatimu.
Ini adalah aturan ilahi yang ia dan ayah Keke ciptakan bersama di masa lalu. Saat itu, mereka berdua hampir membunuh Langya. Sekarang, ia mendekati keadaan sempurna dewa leluhur tertinggi, dan kekuatannya tak tertandingi. Wajah pucat itu dekaden dan melankolis, tetapi dewa itu sangat menakutkan. Tanpa suara, dewa leluhur berambut merah itu benar-benar hancur di tempat, sosoknya perlahan memudar dan menghilang. Lebih dekat dengan dewa leluhur tertinggi daripada aku. Itulah satu-satunya kata yang dia tinggalkan. Dengan ledakan yang keras, dia benar-benar musnah, tidak ada yang tersisa. Semua orang terkejut. Seorang leluhur yang dekat dengan dewa leluhur tertinggi musnah begitu saja. Kekuatan iblis manusia Gegan sangat mengejutkan. Langya hendak menyerang. Dia telah terluka parah oleh Gegan lebih dari sekali, dan kebencian di hatinya telah mencapai titik ekstrim. Tetapi Luzan menangkapnya dan berkata, tidak perlu menyerang. Biarkan mereka semua dihancurkan hari ini, bahkan jika itu membutuhkan harga yang mahal. Pada saat ini, para dewa mundur seperti air dan mengikuti keempat leluhur ke zona terlarang leluhur kuno. Panggil leluhur suci. Ini adalah suara dingin dan kejam Luzan. Keempat leluhur agung berdiri di atas altar yang sangat besar. Kecuali para leluhur tua yang menyendiri dan dapat disebut sebagai leluhur klan, semua dewa berdiri di kejauhan dan melantunkan mantra kuno bersama-sama dalam diam. Aura agung muncul dari altar kuno, dan waktu seakan terbalik, seolah-olah telah kembali ke zaman kuno. Bab 675, Leluhur Suci dari Dunia Lain, Masa Lalu, Sekarang, dan Masa Depan. Altar berwarna darah itu seluruhnya terbuat dari batu-batu besar. Tingginya ribuan kaki, melampaui gunung-gunung di sekitarnya, dan itu menakutkan. Darah mengalir menuruni panggung setinggi ribuan kaki. Itu adalah darah para dewa, plasma iblis, yang dituangkan di atas altar, dan seluruh tubuh diwarnai merah. Bau darah itu menyengat, dan itu membuat orang-orang menggigil. Puluhan juta tahun memanggil, miliaran tahun berdoa, orang suci kuno, keturunanmu memanggil, turunlah ke tubuh Dharma tertinggi. Orang suci yang memandang ke bawah ke surga dan dunia, tak terkalahkan dalam hidupnya, keturunanmu yang paling saleh memanggilmu kembali. Keempat leluhur itu saleh, dan para dewa berlutut, menghadap altar berdarah, semua menunjukkan rasa kagum, dan semua orang berdoa, memanggil orang suci itu untuk datang. Suara seperti mantra sihir menjadi semakin besar, dan ekspresi para dewa menjadi semakin serius. Kekuatan iblis menggetarkan, yang membuat orang-orang berdebar-debar. Boom! Altar berwarna darah setinggi ribuan kaki itu bergetar hebat, dan cahaya berdarah melesat ke langit. Altar kuno itu juga memperlihatkan serangkaian ukiran, yang sangat jelas, seolah-olah jiwa akan dibangkitkan. Tekanan yang hebat membuat orang-orang gemetar, dan bahkan keempat leluhur yang kuat itu menundukkan kepala. Bang! Di altar besar itu, semua ukiran berwarna darah itu meledak menjadi cahaya, dan sinar cahaya yang menyilaukan itu berkumpul bersama untuk membentuk pintu ruang angkasa berwarna darah yang besar. Napas yang agung itu melonjak keluar, dan semua orang seperti rumput bebek dalam tsunami, dan akan tertiup dan hancur. Suara napas yang besar itu sangat berat, seolah-olah seekor binatang buas kuno yang besar sedang terbangun dan bangun dari tidur nyenyak. Ya, itu memang suara napas, tetapi itu seperti angin kencang yang bertiup keluar.
Para dewa bergoyang dan mundur dengan cepat untuk menghindari pintu ruang angkasa yang besar itu. Klang, petir dan guntur, hujan darah mengalir deras, dan pintu ruang angkasa raksasa berwarna darah itu langsung terbuka. Pada saat yang sama, altar berwarna darah itu terbakar, dan darah yang dituangkan pada adonan mentah itu semuanya terbakar, berubah menjadi cahaya darah dan mengalir deras menuju gerbang angkasa raksasa, memberinya kekuatan ilahi yang besar. Altar itu menjadi semakin indah, dan kata-kata serta pola yang padat di atasnya semuanya terbang keluar, tersusun dengan sangat teratur ke segala arah, memperbaiki gerbang raksasa itu. Kata-kata serta pola yang rumit dan nyata membuat gerbang raksasa itu tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat dipecahkan. Gerbang angkasa berwarna darah itu sangat jernih dan misterius, dan kekuatan marga iblis itu bergetar. Setelah miliaran tahun, akhirnya aku memiliki harapan lagi, dan tubuhku akan kembali. Pada saat ini, cakar raksasa hitam sebesar gunung terentang dengan ganas, menyebabkan badai yang tak berujung. Para dewa tampaknya kesulitan berdiri di sekitar, dan aura yang mengerikan mengguncang seluruh dunia alien. Semua orang menunjukkan ekspresi gembira. Kedatangan leluhur suci akan menjadi tak terkalahkan di dunia, dan semua musuh di surga dan dunia akan musnah. Ini adalah leluhur suci dari dunia misterius. Hanya dengan bimbingan benda-benda suci surga seseorang dapat mencapai dunia itu. Selama miliaran tahun, banyak pahlawan besar tidak dapat masuk tanpa mengetahui caranya. Sekarang, leluhur yang masih hidup akan segera kembali. Dunia lain mendidih. Bum-bum. Cakar raksasa hitam itu seperti cakar penghancur dunia milik iblis. Seluruh tubuhnya hitam, ditutupi sisik halus, dan memiliki cahaya redup. Cakar itu mengandung kekuatan ilahi yang tak terbayangkan. Saat ia menyelidikinya, segala sesuatu di sekitarnya tidak ada lagi dan hancur total. Pada akhirnya, ia dikelilingi oleh kekacauan, dan dunia nyata sama sekali tidak dapat menampungnya. Tubuhku tidak dapat berdiri di dunia virtual. Bawalah 99 anak tangga batu untuk membawa tubuhku, dan temukan kota suci yang kutinggalkan di masa lalu untuk mempercayakan jiwaku. Suara besar itu mengguncang masa lalu dan masa depan. Langit dan dunia tampaknya ditembus oleh gelombang suara yang tak terbayangkan ini, dan suara iblis bergemuruh di antara langit dan bumi. Darah banyak kultivator di dunia lain mendidih. Siapa yang bisa menjadi musuh leluhur suci yang begitu kuat? Apa yang terbentang di hadapan mereka adalah bahwa 99 anak tangga batu ditempati oleh para perkasa kuno, dan kota suci ibu kota kuno pertama juga ditempati olehnya. Apa yang terjadi? Seseorang telah menaruh jiwanya di kota suciku. Cakar raksasa hitam, dengan sisik-sisiknya di atasnya, membangkitkan gelombang roh-roh jahat yang mengerikan dalam kekacauan itu. Meskipun ia berjuang untuk keluar, tampaknya sulit bagi tubuhnya untuk melewati pintu raksasa itu. Ada kekuatan yang kuat yang menghalanginya untuk kembali. Laporkan kepada leluhur suci. Langya adalah orang pertama yang berdiri dan berbicara kepada para perkasa kuno itu. Siapa yang memanfaatkan reputasiku dan menduduki kota suciku? Suara surgawi yang dahsyat itu menghancurkan sungai-sungai dan gunung-gunung yang tak berujung di bawah, dan gelombang suara yang mengerikan itu menutupi 99 anak tangga batu. Saat ia berbicara, cakar raksasa hitam itu mencengkeram dan menutupi puluhan ribu mil dalam sekejap. Cakar binatang hijau terentang, berhadapan langsung,
dan pada saat yang sama terdengar suara memekakkan telinga, berkata, "Karena aku telah memasuki dunia itu, mengapa repot-repot kembali? Semua surga dan dunia adalah milikku." Bang! Dua cakar raksasa, satu hijau bersinar, satu gelap dan menakutkan, semuanya ditutupi sisik, bertabrakan dengan percikan api, dan hukum keteraturan terjalin menjadi jaringan, menghancurkan segalanya. Jika bukan karena kendali mereka sendiri yang cermat, dunia alien tidak akan ada lagi dan benar-benar runtuh. Meski begitu, semua dewa di kejauhan terguncang dan semua menjauh dari tempat kejadian. "Itu kamu, pecundang yang diasingkan." Leluhur suci dari dunia alien tampaknya mengenali identitasnya, dan mengeluarkan raungan panjang, berkata, "Kamu belum mati, jadi kita bisa dianggap sekutu. Sayangnya, ketika aku diasingkan, kamu tidak menyelamatkanku, tetapi memasuki satu-satunya dunia sejati. Sejak saat itu, kita bukan lagi sekutu." Ketika sampai pada hal ini, 99 anak tangga batu tiba-tiba bergetar hebat, dan cahaya ilahi yang tak berujung mengalir keluar dari ibu kota kuno pertama, menutupi cakar raksasa hitam. "Aku akan kembali, kau tidak bisa menghentikanku." Cakar raksasa leluhur suci dunia lain bergetar, dan dia mencoba yang terbaik untuk melawan. Tetapi pada saat ini, puluhan ribu mil jauhnya, di depan gerbang ruang angkasa raksasa berwarna darah, sebuah monumen surgawi yang besar tiba-tiba muncul. Bang! Monumen surgawi bergetar dan langsung menekan gerbang dewa, menyebabkan gerbang ruang angkasa runtuh. Pada saat yang sama, altar berwarna darah ribuan kaki di bawah tiba-tiba runtuh, tidak dapat menyediakan energi untuk gerbang ruang angkasa. "Berani, kau!" Leluhur suci dunia lain sangat marah. "Ya, aku ingin membantumu. Aku telah diasingkan selama bertahun-tahun, dan dagingku kelelahan. Aku membutuhkan kekuatanmu. Daging dan darahmu adalah suplemen yang paling aku butuhkan." Kekuatan besar kuno itu meraung. Dia tidak bisa membiarkan leluhur suci dunia lain kembali dengan seluruh tubuhnya, kalau tidak, dia tidak akan mampu menghadapinya dalam keadaannya saat ini. Keempat leluhur dunia lain itu sangat marah, dan para dewa semuanya berubah warna dan hendak mengambil tindakan. Namun, pada saat berikutnya, mereka semua menahan diri, karena mereka mendengar suara leluhur suci, meminta mereka untuk bersabar, kalau tidak mereka akan dihancurkan. "Baiklah, teman lama, aku akan mempercayakan keturunanku kepadamu, dan meninggalkanmu satu lengan." Bang! Cakar iblis besar di langit itu langsung patah, dan darah iblis itu menodai langit. Pada saat yang sama, gerbang ruang angkasa secara resmi runtuh. Leluhur suci dunia lain diblokir kembali. Sang wali kuno mencibir dan berkata, "Kedengarannya bagus. Jika tubuh aslimu kembali sepenuhnya, apakah kau masih akan mengatakannya? Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuh keturunanmu untuk saat ini. Aku membutuhkan mereka." Boom! Altar kuno itu runtuh sepenuhnya, gunung batu setinggi ribuan kaki berubah menjadi abu, dan gerbang angkasa di langit menghilang sepenuhnya. Memanggil leluhur suci ternyata menghasilkan hasil seperti itu, yang sulit diterima semua orang. Pendirian altar ini menghabiskan upaya tak berujung para dewa di dunia lain, dan itu hancur dalam sekejap, yang membuat keempat leluhur menjadi gila, tetapi mereka hanya bisa menahannya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Cakar binatang biru itu meraih cakar iblis hitam dan kembali ke 99 anak tangga batu, lalu mencabik-cabiknya,
mulai menyerap api iblis tertinggi, meraih kembali prasasti langit, dan menggunakan api suci ini untuk berkorban. Di area kandang kuno dunia lain, 9 cahaya bersinar, dan cahaya suci itu melesat ke langit. Raja Pangu dan yang lainnya merasakan bahaya dan semuanya mundur. Mereka merebut 15 dari 18 sangkar kuno, tetapi kemudian keadaan menjadi semakin sulit, dan banyak korban jiwa yang jatuh. Semua orang memilih untuk mundur sementara. Meskipun mereka tidak mau, Raja Pangu dan 2 Kaisar Agung Yao dan Sun setuju bahwa mereka harus mundur karena 9 cahaya memperingatkan bahwa tempat ini akan sangat berbahaya. Saya tidak tahu apakah itu karena tingkat terakhir dari sangkar kuno tingkat 18 memenjarakan keberadaan yang tak terbayangkan, atau karena leluhur suci dari dunia lain dan kekuatan kuno. Swiss. 9 cahaya menyelimuti semua orang dan pergi dalam sekejap. Langit yang penuh dengan awan kemerahan merobek penghalang dunia besar dan menghilang. Di area terlarang leluhur kuno, para dewa marah. Menghadapi 99 anak tangga batu, mereka merasa tidak berdaya. Namun, saat berikutnya, perubahan yang mengejutkan terjadi. Bang! Gerbang ruang angkasa berwarna darah muncul kembali di langit. Kali ini, bayangan iblis hitam setinggi lebih dari 10.000 kaki, ditutupi dengan sisik, langsung merobek gerbang ruang angkasa yang besar dan bergegas keluar. Leluhur suci muncul. Itu leluhur suci kita, dia kembali. Para dewa mendidih, dan mereka tidak pernah menyangka bahwa setelah sangat kecewa, akan ada pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Kau, 99 anak tangga batu bergetar. Untuk pertama kalinya, sang leluhur agung merasakan krisis. Cakar, monumen surgawi menebas ke depan, dan Dewa Ordo yang tak terhitung jumlahnya berputar menjadi jaring langit, menutupi tubuh iblis. Kau pecundang, berani menghalangi langkahku dan menghancurkan rencanaku untuk kembali. Hari ini aku akan menghabisimu. Leluhur suci dari dunia lain meraung, dengan niat membunuh. Di awan yang kacau, sepasang mata iblis sangat menakutkan, dan cahaya itu membuat punggung Raja Manusia Batu menggigil. Kau bukan tubuh aslinya, kau adalah inkarnasi. Sang leluhur agung tampaknya telah menghela napas panjang dan mencibir, itu bagus, itu telah mengirimiku kekuatan ilahi lainnya. Berangan-angan, beberapa orang suci agung bergabung untuk memulihkan gerbang suci berdarah. Inkarnasi yang kuturunkan ini tidak berbeda dari tubuh asli, hanya untuk membunuhmu dan menyelamatkan keturunan kita. Dengar ini, sang leluhur agung berbalik dan melarikan diri dengan 99 anak tangga batu. Dia tidak sebaik dulu. Dagingnya hampir membusuk, dan dia tidak bisa bersaing dengan rekan-rekannya di masa lalu. Sang perkasa kuno tahu bahwa inkarnasi leluhur suci dunia lain ini tidak akan bisa bertahan lama di dunia ini. Selama dia menghindarinya selama beberapa jam, pihak lain secara alami akan mati dengan sendirinya. Pada saat itu akan menjadi dunianya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, dia tiba-tiba berteriak ngeri, dan 99 anak tangga batu itu pun terhenti. Tepatnya, kota kuno pertama terhenti, dan cangkang daging serta jiwanya tersimpan di dalamnya, tidak dapat bergerak. Jangan pernah mempercayakan jiwamu pada kota suci yang kutinggalkan. Itu ditinggalkan saat aku berada di nirwana. Itu milikku. Leluhur suci dunia lain menunjukkan niat membunuhnya,
dan tubuh iblis setinggi 10.000 kaki itu menyemburkan energi iblis yang mengerikan. Pada saat ini, seluruh langit dan dunia bergetar, dan semua raja batu merasakan napas yang merusak ini. Tidak, teriak sang perkasa kuno, tetapi itu sama sekali tidak dapat mengubah semua ini. Meskipun pihak lain adalah inkarnasi, ia telah mengumpulkan cukup banyak kekuatan ilahi, yang setara dengan kedatangan tubuh asli dalam waktu yang terbatas. Kota kuno pertama dikendalikan oleh pihak lain, dan itu tidak berdaya. Sumber kebencian yang lama di dunia menyegel Raja Iblis. Setiap kata yang diucapkan oleh leluhur suci dari dunia lain memiliki kekuatan sihir tertinggi, hampir satu kata pada satu waktu, dan sosoknya meredup sedikit setelah setiap kata jatuh, dan kekuatan tak terbatas diekstraksi, menyegel ibu kota kuno pertama. Ah, tidak, teriak sang perkasa kuno, tetapi sulit untuk mengubah semua ini. Ibu kota kuno pertama seperti tutup, dan sepenuhnya disegel. Pinjam kekuatan ilahi langit dan dunia, hancurkan Raja Iblis. Pada saat ini, leluhur suci dari dunia lain bersinar terang, dan lubang hitam muncul di tubuhnya, langsung terhubung dengan dunia, dan menarik kekuatan tak terbatas dari setiap dunia besar, membanjiri ibu kota kuno pertama. Metode yang menakjubkan ini sangat mengejutkan para dewa, bahkan keempat leluhur hanya bisa menghela nafas, mereka tidak bisa melakukannya sama sekali. Boom! Di 99 anak tangga batu, ibu kota kuno pertama berguncang hebat, dan Raja Iblis kuno yang perkasa berteriak berulang-ulang. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak dapat mengubah semua ini pada saat ini. Itu adalah kesalahan dan penyesalan terbesarnya bahwa jiwanya ditempatkan di ibu kota kuno yang dibangun oleh nirvana pihak lain, tetapi siapa yang mengira bahwa leluhur suci dari dunia lain dapat kembali? Ini hanya dapat disalahkan pada nasib buruk Raja Iblis. Tolong minta leluhur suci untuk membunuhnya sepenuhnya. Keempat leluhur berbicara bersama. Dengan kekuatannya mencapai tingkat ini, tidak mungkin untuk membunuhnya. Kita hanya dapat mengandalkan langit dan bumi dan waktu untuk menghancurkannya secara alami. Lubang hitam tak berujung di tubuh leluhur suci dunia lain menghilang, dan koneksi dengan 10.000 dunia terputus. Kekuatan ilahi yang dipinjam sudah cukup untuk menenggelamkan ibu kota kuno pertama sepenuhnya. Dia melanjutkan, sekarang aku telah menyegelnya di kota suci, menghancurkan bentuknya, dan menjadikannya bagian dari ibu kota kuno. Seiring berjalannya waktu, selama dia tidak bersembunyi di kehampaan dan memasuki satu-satunya dunia sejati di antara 10.000 dunia, maka hanya ada satu akhir, yaitu kematian. Mendengar ini, semua orang merasa tidak nyata, dan kekuatan kuno yang kuat itu terpecahkan. Itu hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena berani menduduki kota suci yang kutinggalkan. Bang! Pada titik ini, leluhur suci dunia lain meraih prasasti surgawi ketujuh dan menekannya ke ibu kota kuno pertama P. Ada saat yang sama, dengan prasasti ilahi ini, kehancuran Raja Iblis dapat dipercepat. Aku pikir itu tidak akan memakan waktu bertahun-tahun. Para dewa membungkuk kagum dan berlutut di tanah pada saat yang sama, menyebut leluhur suci abadi. Tolong minta leluhur suci untuk membuka segel gerbang batu dan menyelesaikan krisis. Lu Zanxing memberi isyarat yang hebat. Bayangan suci Raja Iblis di gerbang batu tidak bisa keluar, yang menyebabkan amukan Raja Iblis dan tiraninya di dunia lain. Jika bayangan iblis bisa lahir, itu akan cukup untuk menghalangi yang kuat dari semua surga dan dunia. Baiklah,
Aku tidak punya banyak waktu. Mari kita buka segel gerbang batu terlebih dahulu. Leluhur suci dari dunia lain mengambil tindakan dan sekali lagi meminjam kekuatan dunia. Pada saat ini, semua makhluk di semua dunia gemetar ketakutan, bahkan Raja Batu pun merasa takut. Boom! Dengan suara keras yang mengguncang bumi, segel gerbang batu itu rusak. Raungan iblis terdengar, dan bayangan iblis bergegas keluar pada saat itu, melihat ke bawah ke dunia, seolah-olah dia bisa melihat melalui semua surga dan dunia dalam sekejap. Saudaraku, kamu tidak bisa meninggalkan tangga batu, teruslah lindungi dunia ini. Leluhur suci dari dunia lain berkata kepada bayangan iblis. Mendengar ini, bayangan iblis tiba-tiba kembali ke gerbang batu, dan dengan suara keras, gerbang batu itu tertutup. Tolong minta leluhur suci untuk menghancurkan musuh lama dunia kita. Lu Zhan tahu bahwa inkarnasi leluhur suci tidak dapat hidup lama di dunia dan akan segera membusuk. Dia harus bergegas dan menggunakan leluhur suci untuk memusnahkan semuanya. Apakah 3 kaisar dan 5 Yanjing sudah pergi? Leluhur suci dari dunia lain menembakkan 2 sinar cahaya yang menakutkan di matanya. Semua membusuk dan berubah menjadi tanah kuning. Lu Zhan menjawab, "Tidak mungkin, mereka tidak akan mati, bahkan aku masih hidup. Ada alasan mengapa mereka tidak memasuki dunia sejati-sejati." Leluhur suci dari dunia lain berkata pada dirinya sendiri, "Mereka memang mati." Kaisar Iblis menegaskan bahwa semua kaisar sebelum zaman kuno telah meninggal. Beberapa leluhur besar mengatakan ini. Apa yang terjadi? Mereka jatuh. Yah. Aku akan menghancurkan keturunan mereka sekarang dan memadamkan semua harapan. Kau pimpin jalan? Aku tidak punya banyak waktu. Lu Zhan dan keempat leluhur lainnya tidak berkata omong kosong, memimpin jalan di depan, dan langsung memasuki surga prasejarah untuk membunuh Raja Pangu dan yang lainnya. Pada saat ini, di ujung 99 anak tangga batu di dunia lain, monumen langit di ibu kota kuno pertama tenggelam oleh kekuatan ilahi yang tak ada habisnya, termasuk kekuatan Kaisar Iblis, leluhur suci dunia lain, dan kekuatan ilahi semua surga dan dunia. Penjara batu di monumen langit ketujuh mengalami perubahan yang menakjubkan. Surga prasejarah terguncang, dan keempat leluhur dunia lain memimpin jalan bagi leluhur suci, membuat semua makhluk di surga khawatir. Raja Pangu, kau sudah mati. Ketika mereka tiba di surga, Lu Zhan dan yang lainnya terbang lurus ke satu arah. Meskipun pasukan mereka mundur dari surga, mereka meninggalkan banyak telinga dan mata, jadi mereka secara alami tidak tahu di mana para pahlawan Jiushu berada. Kalian mundur dan kembali ke dunia lain. Pada saat ini, leluhur suci dunia lain tiba-tiba berubah warna. Ada apa dengan leluhur suci? Langya bertanya dengan ragu. Kaisar belum meninggal. Leluhur suci dari dunia lain mengatakan ini, memperlihatkan ekspresi yang sangat serius, dan tubuh iblis setinggi 10.000 kaki itu berdiri di sana, seperti sebuah monumen. Tempat ini, Lu Zhan menghirup udara dingin, dan wajahnya berubah di tempat. Tempat ini adalah tanah kuno sejauh 100.000 mil, tempat makam kaisar kecil berada di masa lalu. Pada saat ini, di ujung langit, sebuah tangan besar menarik sosok kecil dari jauh. Dan perlahan-lahan menjadi jelas. Akhirnya, tangan besar yang kasar itu menghilang, dan sosok kecil itu perlahan berjalan mendekat, perlahan-lahan tumbuh, dan menjadi sosok yang memandang ke bawah ke dunia, agung dan tinggi.
Dia berdiri di depan, tanpa napas yang kuat, tidak ada fluktuasi pikiran ilahi yang mengerikan, seperti hantu, tetapi menghalangi leluhur suci dari dunia lain dan membuatnya berubah warna. Diam, pria heroik ini agung, rambut hitamnya seperti air terjun, berkibar tertiup angin, matanya dalam, seolah-olah dia bisa melihat masa lalu, sekarang dan masa depan, dan tubuhnya yang tinggi berdiri tak bergerak di depan. Ada seseorang di sini yang bisa menghentikan raja-raja dari semua dunia. Kaisar Batu Kecil, Lu Zhan berubah warna karena ngeri. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Batu Kecil yang telah jatuh akan terlahir kembali. Bukankah dia sudah mati? Bagaimana mungkin dia muncul kembali di dunia? Lang Ya, leluhur dari dunia lain, juga merasakan hawa dingin. Pahlawan zaman ini tidak terkalahkan di dunia pada zaman kuno. Belum lagi keadaannya saat ini. Aku khawatir inkarnasi leluhur suci tidak dapat menekannya. Dia memang sudah mati, dan aku perlahan-lahan mengerti. Leluhur suci dari dunia lain berkata pada dirinya sendiri, masa lalu, sekarang, dan masa depan, betapa beraninya. Leluhur suci, Lu Zhan dan yang lainnya bingung dan bertanya, kamu harus segera kembali ke tanah leluhur, jangan buang waktu. Leluhur suci dari dunia lain memberi perintah seperti itu dengan ekspresi serius. Jelas, itu semua karena sosok agung di depannya, Kaisar Batu Kecil. Masa lalu, sekarang, dan masa depan, aku mengerti. Leluhur suci dari dunia lain menghela nafas dan berkata, sayang sekali aku tidak bisa menyampaikan berita ini ke dunia sejati-sejati.